Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera yang tidak menjawab salam saya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, semua, saya akan melanjutkan cerita burung ajaib ini, yaitu cerita asal-usul burung ajaib ini kepada saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dan para pemirsa video yang budiman. Saudara, burung ajaib ini saya akan cerita demi satu. Pertama adalah yang paling kanan, yang paling kiri. Itu namanya adalah Baron. Si Baron ini pada waktu itu mendapatkan si Baron ini adalah sedih, saudara. Yaitu pada waktu itu ada ibu-ibu lewat di depan rumah saya bawa seekor burung hampir mati. Saya tanya, "Bu, bawa burung apa?" Ibu itu menjawab, "Ini Pak, tadi dapat burung di sana." "Boleh Bu, saya beli." Dia mengatakan boleh, tapi udah mau mati gitu Pak. Nah, saya periksa, ternyata saudaraku apa? Ini adalah sayapnya kena tembak. Ternyata udah mau putus sayapnya, saudara-saudaraku. Dan saya beli, "Bu, boleh tak beli?" "Boleh, beli." "Mau dijual berapa?" "Terserah Bapak," kata dia. "Aku beli 10.000, boleh nggak?" "Mau udah mau mati gini?" "Oh, boleh Pak, boleh." Nah, itu aku beli 10.000. Saya tengok sayapnya udah patah. Tak bawa masuk, cariin kandangnya, ternyata ada kandang. Itulah saya obatin, bahkan saya beliin propolis, saudaraku, seharga 100.000 pada waktu itu. Saya kasihan melihat burung ini, karena saya pencinta burung, pencinta hewan. Dan saya obati, alhamdulillah. Tidak lama kemudian, mungkin seminggu, sembuh, saudara. Sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah sembuh. 2 minggu dia berbunyi. Itulah asal usul burung ini. Burung yaitu si Baron. Dan yang kedua itu skeper. Skeper itu sama pendapatannya. Saya jalan, di depan saya ada jatuh burung, kok sama yang di rumah. Saya ambil burung itu, sudah mungkin kelaparan, mungkin haus. Itu saya ambil, saya bawa pulang. Ternyata masih hidup. Saya bawa pulang, ternyata burung ini belum dewasa, masih keadaan yaitu anak-anak. Ternyata mungkin mau terbang nggak bisa. Jadi saya obati, saya bawa pulang, saya kasih makan. Yaitu pertama saya kasih, karena nggak sedia makanan dulu, itu saya tupukkan beras biar hancur, biar empuk, biar kecil-kecil, dan saya kasih air, dan saya kasih di kain, bodongin, saya masukin ke mulut, ke paruhnya, dia bisa makan. Jangka sebulan, udah gede, udah sehat walafiat. Ya, dan sekarang sudah usia sekitar 6 bulan lah, kurang lebihnya 6 bulan. Sekarang sudah, yaitu bertanding dengan Baron, ininya sama ya. Terus yang ketiga yaitu si Urip. Nah, si Urip ini lebih sengsara, kasihannya. Saya itu sama, pendapatkannya sama, yaitu ada seorang penjual jamu tapi bukan yang digendong, yang pakai tas itu. Dia tahu-tahu nawarin aku pas ada di depan, dia nawarin, "Pak, mau burung apa enggak?" Atau dengar saya sih mau burung apa enggak, tapi mungkin Pak mau beli burung enggak gitu. Saya tanya, "Itu burung apa?" "Itu kayak punya burung Bapak." Aku kan sering bercanda, "Burung aku memang kelihatan," kan gitu. Itulah saya sering bercanda sama siapa aja gitu. Ya, "Enggak Pak, ini burung beneran, burung seperti itu yang di kandang," gitu. "Oh, nah itu kenapa?" "Itu sayapnya sudah patah." "Sayap patah Pak." "Sayapnya patah." "Iya, kenapa?" Nah, saya lihat ternyata dia ketembak, bahkan burung ini kayaknya ketembaknya ini kena tulangnya, jadi patah beneran gitu. "Ya udah, mau dijual berapa Bu?" Aku tanya begitu. Dia jawab, 10.000 boleh nggak? Aku gitu. Aku bercanda seperti 10.000 boleh nggak? Ternyata dikasih sama ibu itu. Ya udah, saya obatin, sekalian saya potong, itu saya buang sayapnya. Sampai sekarang ini baru bunyi, si Urip ini baru bunyi, tapi masih kecil, masih jarang bunyi. Yang sering bunyi masih Baron sama skeper. Nah, itulah asal usulnya burung ajaib ini. Kenapa saya bilang ajaib? Ya tadi sudah pada mungkin kawan, saudara, sahabat dan lain-lain sudah melihat
video-video burung ajaib ini. Itu salah satunya bisa membangunkan sholat tahajud jam 2 atau jam 2 lewat setengah 3 mungkin, jam 2 lewat seperempat mungkin. Itu salah satunya keajaiban, bagi saya ajaib. Karena di daerah saya itu kadang-kadang azan, kadang-kadang enggak, karena agak jauh dari masjid. Ini saudara-saudaraku. Terus sesudah itu burung ini pertama-tama saya kaget pada waktu itu jam 2 kok bunyi. Bunyi, aku nggak bangun-bangun, dia makin dua-duanya bunyi kenceng-kenceng. Aku kenapa, ada apa, dan saya bangun, saya duduk, karena saya orang Islam, memikir, oh orang burung ini kayaknya bangunin saya untuk sholat, yaitu sholat tahajud. Dan saya jalankan, saya bangun, ambil air wudhu, terus sholat, diem. Oh bener, ternyata dalam pikiran saya, itu bener. Saya itu dibangunkan sama burung saya ini suruh sholat tahajud, itu bagi saya. Bukan rekayasa, ini bukti. Dan jangan lihat video itu baik dan jeleknya, lihat antara jam dan bunyi burung, dan itulah saudara-saudaraku dan kawan-kawanku. Jadi bener enggak nih burung ajaib ini, itu yang saya maksud. Selama ini saya belum pernah mimpi saya pengen masukkan jadi seorang YouTube, bukan. Karena tergugah dari hati saya, ya inilah melalui burung ini saya ketemu teman namanya si A, dan dimasukkan ke YouTube ini. Saya kalau dulu sudah disuruh sama kawan-kawanku, ada salah satu cerita yang lucu banget, itu suruh masukkan ke YouTube, tapi saya enggak. Nah, karena burung ini belum benar-benar yang bisa membangunkan saya, ya itulah saya upload ke YouTube. Dari kawan saya, awalnya saya juga nggak bisa cara masukkannya ke YouTube itu. Dan saudaraku, jangan lupa video-video saya di subscribe, kasihan sama burung ini. Nah itulah asal usul. Dan sesudah itu karena saya teruskan lagi nih masalah sholat tahajud tadi, saya sholat tahajud yaitu sampai jam 3, karena dibangunkannya sampai jam 2 lewat seperempat pada waktu itu. Sampai jam 3 saya duduk di kursi, tiduran saya. Ternyata jam 4 juga bangun, jam 4 kurang 10 pada waktu itu saya lihat. Ini cerita beneran sesuai dengan video. Karena kayaknya ada yang jam 4 kurang 10 menit, ada yang jam 4 lewat 10 menit. Itu udah bunyi lagi dua-duanya ini. Ternyata ya mungkin bangunin saya, suruh sholat subuh. Tapi sholat subuh itu kan pada waktu itu jam, kalau nggak salah itu jam 5 kurang 20 atau jam 5 kurang 20, jam 5 ya kurang 20 atau jam 4 lewat 40 menit. Itu pada waktu itu saudara-saudaraku. Nah sesudah itu saya bangun lagi nih, kaget. Oh ternyata naluri burung ini suruh sholat subuh saya ini dibangunin. Ya mungkin karena suruh pikir dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menunggu sholat subuh, saudara-saudaraku. Ternyata benar, saya bangun lagi dan saya ambil air wudhu lagi, ternyata dia diem, tidur lagi. Nah inilah tidur lagi sampai mungkin jam 6 dia baru bangun seperti ini. Sekarang setengah 7, saudara-saudaraku. Ini masih dari tadi udah jam 6, udah rame, udah bunyi, saudara. Inilah aku ceritakan asal usul yaitu burung ajaib tadi. Dan apabila ada kata-kata, ya mungkin cerita saya sampai sini, asal usul burung sudah saya ceritakan sesuai dengan janji saya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang lagi juga ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku, mohon dimaafkan. Dan apabila ada sumur di ladang, kita bisa numpang mandi. Dan apabila umur saya panjang, kita akan berjumpa lagi di yaitu YouTube. Dan mohon di subscribe video-video burung ajaib saya ini dan video-video yang lain nanti. Kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan banyak kesehatan dan dijauhkan dari yaitu COVID-19 dan corona ini. Baik, terima kasih. Thank you. Semangat.